Silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Siang ya. Coba tepuknya Pak Ari tadi. Selamat siang. Oke, masih semangat semuanya. Setelah ini kita akan masuk materi proposal yang akan disampaikan oleh Pak Rifa nanti, dan moderatornya nanti. Oh Pak Sis, maaf Pak Sis, bukan Pak Rifa. Pak Rifa kemarin sudah. Nanti moderatornya ada Ica. Langsung aja kita panggil Ica, bisa ke sini Ica. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih Iya, terima kasih kembali Kak Ica. Kak Ica Iya. masih semangat ya, nggak ngantuk Masih. ya? Oke, yang ngantuk aku Kak, habis ini Oh aku iya, tidur aja. jangan ngantuk dong. Ya. Oke, langsung. Udah Sudah. makan. Oke, Kak teman-teman Ica yang juga udah makan? Sudah. Teman-teman yang ada di rumah nih pasti udah pada makan, Sudah. udah pada ibadah, Sudah pada Aduh. tidur juga pasti. Oh iya pasti. Tadi. Walaupun 10 menit langsung Iya. lagi. Oke. Atau ada yang sambil tidur ini nggak apa-apa. Oh iya. Lesehan ya. Nggak apa-apa. Oh iya. Sebelum kita lanjut, aku teman-teman di sini pasti udah dapat kabar dong, dan kita udah dengar kabar bahwa ada pesawat Sriwijaya Oh iya. ya yang lost kontak nih. Jadi mengingatkan kita semua dalam situasi keadaan apapun harus berserah, banyak berdoa gitu. Jadi ya, kita nggak tahu nih waktu atau rencana Tuhan seperti apa. Oke, seperti apa? Jadi ya kita harus selalu prihatin, kita selalu ya. Jadi waktu yang ada ini yang telah diberikan pada Tuhan, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. mungkin gitu ya, Kak Iya, Ica. pastinya. Jadi Oke. kita bersama-sama ya doakan dari rumah ya, sendiri-sendiri aja nggak apa-apa, doakan buat pesawat Sriwijaya yang lost kontak itu, semoga ya nggak ada apa-apa ya teman-teman. Kalau ada apa-apa pun semoga cepat ditangani biar nggak berlanjut masalahnya gitu. Iya, baik. Oke. Langsung saja acara setelah ini saya serahkan ke Kak Ica ya Kak. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih Kak Ica. Oke. Dadah. Oke, halo teman-teman semuanya yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Gimana kabarnya? Aku perlu perkenalan lagi nggak sih? Oh ya, oke, perlu. Ada pepatah juga mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi di sini ada nggak yang udah kenal tapi nggak disayang-sayang? Aduh, oke. Jangan ya. Oke. Kita sudah memasukin di hari kedua nih. Pastinya semangat ini harus tetap ada. Oke, tadi kemarin ada salam integritas. Semansef gimana nih? Tadi juga diingetin juga salam integritas gimana? Semansef berintegritas. Yuk, teman-teman yang ada di sini ataupun yang ada di rumah. Teman-teman yang ada di rumah bisa ya. Semoga kita semakin semangat. Kita harus semangat lagi. Oke. Salam integritas, Semansef berintegritas. Sekali lagi, salam integritas, Semansef berintegritas. Oke, baik. Jadi pada sesi kali ini kita kira-kira membahas tentang apa ya? Dan dengar-dengar tadi kata Kak Bintang udah disebutin, membahas tentang proposal. Jadi proposal itu apa sih? Dan proposal itu gunanya untuk apa? Dan proposal itu bagaimana sih kita membuat proposal itu dengan baik dan benar, dan proposal itu sebenarnya ditujukan kepada siapa sih dan untuk siapa saja, dan bagaimana sih proposal ini? Oke. Jadi materi proposal ini akan dibawakan oleh Pak Sis. Jadi kepada Pak Sis bisa datang ke sini Pak menemani saya. Pasti oh iya, tarik Pak Sis gitu. Oke. Halo Adek. Ada yang mau masuk kamera juga? Oke. Selamat siang Pak Sis. Selamat siang Ica. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, oke. Luar biasa, nikmat Tuhan. Oke. Pak, sebelum kita masuk ke materi proposal nih. Nah, aku ingin bertanya dulu. Menurut Pak Sis itu pemimpin yang baik itu seperti apa sih, Pak? Pemimpin yang amanah, punya visi. Baik. Selain itu, Pak? Kalau menurut saya, ya itu apa? Dia berani dipilih atau berani mencalonkan menjadi seorang pemimpin
berarti dia punya visi. Ketika dia punya visi dan tujuan yang jelas, maka dia itu menjalankan amanah dari anggota-anggotanya. Itu saja. Oke, baik. Teman-teman di sini bisa dicatat itu. Walaupun itu tidak berguna sekarang, pasti akan berguna di keesokan harinya. Baik, tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama lagi, kita sambut Pak Sis sebagai pemateri proposal. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih luar biasa Dek moderator ini, Mbak Enrika Caroline. Ini sudah saya kenal sejak 2 tahun yang lalu saat dia masuk ke loket pendaftaran PPDB di SMA Negeri 7 Semarang. Saya juga termasuk yang menguji dia ketika mau menjadi siswa di SMA Negeri 7 Semarang. Tak lihat nilainya yang paling tinggi ketika diterima di SMA Negeri 7 Semarang. Tepuk tangan buat Mbak Enrika Caroline. Itu nilai paling tinggi ketika masuk di SMA Negeri 7 Semarang. Ya, luar biasa materi 2 hari ini kita lalui. Kalian jelas ya, saya yakin sedikit demi sedikit mendapatkan apa yang diberikan oleh pemateri. Dari materi tentang media sosial, dari pemimpin sekarang itu sudah kami hubungkan, bahkan guru-guru SMA Negeri 7 Semarang yang gaptek kita dampingi sama pemuda-pemuda atau guru-guru yang muda yang memiliki teknologi media komputasi yang hebat. Jadi semuanya pemimpin era sekarang harus menguasai apa yang namanya medsos, apa yang namanya media-media kekinian. Maka dari itu maksud tujuan dari LDK ini luar biasa ya. Jadi mencetak pemimpin yang peduli dan bla 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 sesuai tema yang kita sampaikan kemarin dan hingga hari ini. Terkait dengan proposal ya, proposal ini adalah sebuah konsep. Kalau saya bilang proposal itu adalah perjalanan konsep dari apa yang ingin kalian realisasikan dalam program kerja. Jadi kita mulai dari awal dulu. Misalnya sebuah organisasi dalam hal ini adalah OSIS ya, atau MPK atau Avatar, Ambalan dan lain-lain. Kita ibaratkan adalah organisasi A gitu aja misalnya. Organisasi A ini mempunyai seorang pengurus inti, di mana pengurus inti itu adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Saya harapkan ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil dari ketua OSIS atau MPK Avatar ini selalu berkoordinasi secara intens. Untuk apa? Untuk mengawal program kerja kalian. Kalau bisa, kalau Pak Sis mohon dengan sangat kepada OSIS, MPK, dan Avatar atau Ambalan dan lain-lain ketika berkonsultasi kepada pembinanya masing-masing ya, tolong setiap semester kalian kan membuat program kerja itu setahun sekali ya kan. Tolong setelah membuat program kerja setiap awal semester, misalnya ini bulan Januari atau Februari ke depan, kalian membawa reng-rengan kegiatan Februari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari. Itu kalian benar-benar sampaikan kepada pembina. Sebelum sampai ke pembina, kalian tentunya membicarakan terlebih dahulu di bulan Februari itu ada event apa, ya, ada event apa. Jadi nanti ketika ketemu pembina lebih enak. Jadi bulan Februari itu agendanya ini. Kalau bisa kok 1 bulan nggak ada kegiatan, berarti kamu bikin triwulan Februari, Maret, April. Nah, hajat Februari, Maret, April ini rata-rata kalau di OSIS menjelang HUT SMA Negeri 7 Semarang. Nah, di situ gunanya koordinasi ya. Jadi ngomong sih, Pak Sis, ini di bulan Januari, Februari, Maret ini kita agenda kecilnya ini, agenda besarnya ini, kira-kira SMA Negeri 7 itu nanti bisa enggak penganggarannya? Semacam itu. MPK juga sedemikian.
Pak Sis kita kan masih baru, terus programnya ini kira-kira bisa dilaksanakan enggak? Lah kamu punya konsep enggak kan gitu. Biasanya saya tantang kayak gitu. Nah, tapi realisasinya setiap menjelang kegiatan H-7 atau H-14 kalian baru nemui pembina. Nah, harapannya Pak Sis setiap bulan itu ada atau kalian ngajak pembina untuk untuk konsultasi semacam itu. Ya. Jadi bukan berarti nanti ke pembina itu tidak melepaskan kalian untuk tidak mandiri, tidak semacam itu, tapi untuk mengawal program-program kalian. Kalau saya amati, yang sering saya lihat itu grup yang paling aktif untuk membicarakan kegiatannya dari MPK, OSIS, dan Avatar yang Pak Sis miliki, itu yang paling aktif untuk kegiatan briefingnya selama seminggu sekali. Saya yakin kalian ada program, tapi saya tidak bisa memantau. Tapi di Avatar alhamdulillah bisa. Jadi saya masih bisa memantau koridornya semacam apa. Nah itu, jadi saya harapkan koordinasi ada grup, adanya BUMUS itu tidak membuat kalian itu takut gitu loh. Jadi kelihatannya grupnya OSIS, saya yakin kalian punya grup sendiri yang tanpa Pak Sis, tanpa BUMUS. Tapi tolong, eksistensi itu dibicarakan juga di grupnya kalian masing-masing untuk pembina paling tidak ngawal. Oh kalian akan membahas ini. Semacam itu. Itu yang namanya keterbukaan. Kita sebelum ke proposal, ini sedikit masukan untuk para pengurus OSIS, MPK, dan Avatar. MPK memang ini anak ragil kalau saya bilang, bersama dengan Avatar. Tapi tolong, coba kalian mulai hidupkan sedikit demi sedikit program-program dari MPK. Nah, lanjut tentang proposal, tolong Mas Arvin dimunculkan. Ya. Ini yang saya bicarakan tadi. Jadi kalian punya program apa di bulan Januari, Februari, Maret itu. Kemudian kalian garis bawahi, atau dalam hal ini kalau bahasanya orang-orang hebat, organisatoris hebat, bahasanya SC gitu kan, atau pengurus intinya itu membicarakan. Aduh sebentar lagi ini ada class meeting. Terus ini setelah class meeting rangkaiannya ada LDK. Wah setelah LDK ini nanti kita ada HUT, Prahut, semacam itu. Nanti setelah Prahut, HUT SMA Negeri 7 Semarang ada pensi. Nah itu juga harus diomongkan, semacam itu ya. Nah untuk memulai sebuah kegiatan ya, yang pertama memang ini bagian bidang-bidangnya masing-masing kalian harus aktif. Misalnya kewirausahaan. Pak, kita ini HUT kan enggak boleh gini. Kita adakan lomba memasak di rumahnya masing-masing, bagaimana Pak? Atau di RT-nya masing-masing yang masih lingkungannya masih ada anak SMA 7. Nah, kamu analisa semacam itu. Kira-kira. Nek kita nggak bisa pensi, analisa SWOT-nya bagaimana untuk merayakan HUT SMA Negeri 7 Semarang. Harus pikirannya kayak gitu. Tidak hanya serta-merta mengundang bintang tamu ke kita atau mengundang talent-talent yang budgetnya yang sangat mahal. Tentu kita tidak sama dengan SMA lain ya. Kalau SMA lain itu muridnya, alumninya keren-keren. Tapi kalau SMA 7 belum teruji. Ya saya mengamati selama Pak Sis di sini sejak 2016 awal itu untuk kekuatan kalian secara material mengeluarkan uang itu belum ada yang saya amati total. Wah, ini untuk pensi saya korbankan ninja saya. Nanti ya baliknya nanti buat saya. Tapi kamu harus MOU. Aku wani modali iki sik. Tapi nanti tiketnya harus gini ya. Nah, diomongkan aja. Weh, bapakku duwe pabrik ndak? Coba kamu, kan ini ada dana CSR di pabrik bapak saya. Kamu ajukan proposal ya, nanti saya yang bawa. Tapi maaf nanti komisi buat saya 10% ya. Enggak masalah, diomongkan saja. Padahal pabriknya bapak EDW, tapi kamu minta 10%, enggak masalah. Ya. Boleh itu kayak gitu.
Kenapa kita kalah dengan SMA lain? Pensinya bisa ngundang artis yang 60 juta yang mainnya di Jakarta sana. Kayak ketok 20 juta. Nek dhewe kan mungkin, aduh golek duitnya kangelan. Tapi mereka bisa. Ada apa? Kamu cari analisa SWOT itu. Itu untuk apa? Ya mengasah kalian besok itu dengan keadaan yang seperti ini kita bagaimana semacam itu. Nah, kita harus berani berduel. Kalau saya bilang berani berduel, berani berkorban. Untuk siapa? Ya untuk nama baik kamu, untuk nama baik sekolah. Nah, dibentuknya sekbid ya atau bidang-bidang dalam organisasi tujuannya untuk menerjemahkan apa yang diinginkan ketuanya. Beda ya, ketua dengan pemimpin itu beda. Kalau setiap individu makhluk hidup diciptakan jebret sama Allah sama Tuhan, sudah pasti pemimpin kalau saya bilang. Tapi tinggal kamu asah saja. Itu. Sudah pasti pemimpin, tinggal kamu asah saja. Lah asahnya dari mana? Dari pelajaran, dari sini, dari kegiatan ini. Itu mengasah jadi jiwa pemimpinnya lebih tajam, lebih tajam, lebih tajam. Saya yakin di antara kalian ada rasa gejolak ingin melawan ketika kamu didesak. Maksudmu piye? Ada kemampuan. Tolong jelaskan, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Loh, perbuatan yang mana Pak Sis? Kok bisa Anda menuduh saya kayak gini? Pasti ada rasa gejolak. Itu diantaranya jiwa-jiwa pemimpin yang masih terendam di dalam sanubarimu. Masih terendam. Harus dimunculkan. Gitu. Jadi manusia lahir jebret kalau di agama Islam, agama saya. Jadi manusia diciptakan untuk mengelola alam. Jadi semacam itu. Jadi dia lahir itu sudah langsung pemimpin. Lah nek ketua itu dipilih Mas. Nek pemimpin enggak bisa dipilih. Bener enggak? Pemimpin ada di setiap kalian. Tapi kalau ketua harus dipilih. Semacam itu. Nah, sekbid atau bidang-bidang dalam organisasi itu yang menerjemahkan apa yang jadi visi misi ketua dan wakil ketua organisasi itu. Nah, terus misalnya dia pingin kewirausahaan itu menjual produknya SMA 7. Jerai, tahu enggak? SMA 7 punya jerai. Jeli serai ya toh. Sebentar lagi ini ada sabun serai juga. Ada abon lele, kita sudah mengarah ke situ semua. Nah, ini kesempatan dari bidang kewirausahaan untuk itu. Nah, berarti saya tinggal mempublikasi, saya tinggal produksi, saya tinggal bagaimana semacam itu. Nah, kita kembali ke konsep acara, ke proposalnya. Misalnya HUT saja ini yang paling seru karena SMA 7 itu HUT. Ada OSIS, ada avatar itu untuk saling mengadakan kegiatan indoor atau outdoor tentang HUT. Yang kalian persiapkan, berarti di sini kalau di bidang OSIS itu ada APSI. Ya, jadi bidang APSI mempersiapkan konsepnya, rapat internal dulu dari bidangnya. Jangan mengundang ketuanya dulu ya. Kalian setiap jadi ketua sekbid itu ngobrol dulu dengan anggotanya. Meh digawe piye HUT kayak tahun ini. Misalnya kayak gitu. Atau kelas meeting tahun ini mau dibikin seperti apa? Atau rapat sidang besar atau mubes musyawarah besar OSIS MPK mau dibikin seperti apa konsepnya? Kalian diskusikan di bidang atau komisinya masing-masing dulu. Baru setelah itu kamu melaporkan kepada ketua atau pengurus inti atau SC-nya itu. Pengurus intinya. Mbak atau Kak, ini hasil rapat bidang kami, ada kegiatan semacam ini, konsepnya seperti ini. Lah baru kalau itu SC mencermati, kasih waktu ya 1 hari untuk memikirkan itu misalnya, kamu rapat SC-nya itu. Nah ketika sudah rapat antara perwakilan bidang dengan SC-nya, buka rapat umum untuk mendengarkan seluruh anggota. Seluruh anggota dimintai pendapat semua, urun rembuk, bikin proposal semacam itu, susun kepanitiaan, baru di situ kamu audiensi sama pembina. Ngomong sama pembina, Pak, kita punya proposal ini,
Konsepnya seperti ini. Nah, kira-kira bisa enggak Pak di cover sama SMA atau kita harus bersponsor semacam itu, ya? Itu. Terus enggak bisa, men. Admin. Ya, ini. Proposal itu konsep dari otak kalian yang dituliskan. Kalau saya bilang, ya, perencanaan rapat pengurus bidang, kemudian rapat umum pengurus. Ini harus semua, saya bilang semua ketika kamu sudah mau menghadap ke pembina, saya pingin seluruh anggotanya paham. Ketika saya ketika Pak Sis tidak ketemu ketuanya, atau wakilnya, atau sekbidnya, ketemu misalnya bukan sekbidnya ini harus tahu hajatnya. Jangan sampai nggak tahu, ya. Tolong seluruh anggota, ben nggak selenco kayak tadi pertanyaannya Pak Ari itu. Saya yakin ada yang nggak memperhatikan ketika gesturnya kayak gini. Ya, ini belum terjawab ini tadi Pak Ari. Ini tidak etis dalam sebuah ngobrol di depan, public speaking etikanya nggak ada. Ini kalau di mapel bahasa Jawa Pak Sis biasanya selalu sisipkan. Nek ngene iki wis wonge sombong. Kabur. Macam itu. Ya pasti kelihatan. Itu gestur ya. Tuh. Terus jadilah proposal ini. Pengajuan ini audiensi ini ke Pak Sis ketika Pak Sis oke, berarti maju ke Bu Musrifah kalau di SMA 7. Terus ada kerjasama enggak? Ini kalau sponsor ya. Kalau intinya proposal itu adalah izin kegiatan yang pertama. Yang kedua baru penganggaran. Ya, jadi dengan adanya proposal itu izin. Pak, kira-kira kita mau kegiatan ini, proposalnya mana? Itu proposal sekaligus bilang izin loh ya. Semacam itu. Tanpa kamu bikin suratnya, itu proposal sudah berarti sebuah izin berkegiatan. Terus, ini yang perlu avatar perhatikan. Avatar yang perlu perhatikan ini di kerjasama, perjanjian kontrak. Kamu harus benar-benar analisa lapangan. Kalau saya bilang harus benar-benar analisa lapangan. Ketika pandemi ini, kira-kira yang bisa dipublikasi dari seorang sponsor atau perusahaan, instansi, lembaga, itu yang menguntungkan untuk instansi itu apa? Perusahaan itu yang diuntungkan apa? Sama halnya ketika OSIS bekerja sama dengan Good Day, ya. Delalai rak tahu pernah, tapi kami yang dari Pak Danu yang bisa kerjasama dengan Good Day, yang bisa ngechat. Padahal saya sudah dorong bintang, ayo cepet bikin proposalnya. Nah, belum lagi yang itu, yang lapar, wafer itu apa itu? Yang pernah ke SMA 7. Sari Gandum, dia sudah menawarkan, saya juga sudah dorong ketua OSISnya. Yuk kita MOU bikin ini, udah tak oya kayak gitu. Mosok aku sing gawe proposal, pembinaane sing menehi proposal iki kayak Good Day, iki. Ya ora mungkin toh, Mas. Nanti kamu nggak jalan. Ya. Otak kamu nggak dipakai, percuma kamu jadi pengurus OSIS. Percuma jadi pengurus MPK. Nek nggak ada satu program pun yang jalan. Kesuksesan sebuah organisasi apa? Adanya eksistensi kegiatan. Ya. Gitu. Terus pelaksanaan ini adalah jangan sampai antara perencanaan dengan pelaksanaan pasti akan sedikit berubah. Kayak kegiatan pada hari ini misalnya. Pematerinya kok nggak urut Pak Sis? Semacam itu dinamika lapangan ya. Kita sudah bikin jadwal sebaik mungkin, tapi pemateri ada yang berhalangan, ada yang keluarganya sedang kena musibah, kita nggak bisa paksa. Akhirnya kita oper adalah materi yang itu bisa dirubah. Nah, terus sebelum ke bentuk proposal ini tahapan-tahapan yang Pak Sis sampaikan, pelaksanaan ya. Ini pelaksanaan juga pembina harus paham, kalian juga harus siap siapa saja yang harus berkomunikasi dengan pembina. Terus pelaporan ya, ini pelaporan itu di setiap mata anggaran, misalnya anggarannya ada foto dokumentasi.
Kamu harus benar-benar ada dokumentasi, kemudian dibuat albumnya. Album foto, jangan dikira foto itu cuma 3 buah di print gitu. Nggak, jadi satu album rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Ketika kamu berani menulis dokumentasi foto-foto gitu, itu harus ada albumnya. Terus kok ngomong di situ beli, misalnya seperti hari ini, nanti yang aktif akan Pak Sis kasih headset itu nanti. Di belakang itu yang di sini bisa lihat itu peserta yang terbaik dengan jumlah yang bertanya banyak, ketika terus hasil karyanya baik, karikatur dan itunya baik, nanti kita kasih headset untuk pembelajaran PJJ. Nah, foto ya, setiap mata anggaran itu harus ada fotonya. Satu mata anggaran ini paling enggak 2 foto. Misalnya dari sini tampak dari belakang pesertanya, pematerinya. Terus dari sini tampak bagian belakang pemateri dengan pesertanya. Semacam itu. Kamu beli itu, hadiah itu harus difoto. Nanti yang nerima siapa harus difoto. Semacam itu. Nah, terus mohon ditampilkan bentuk proposal sebelum saya latihan ya. Latihan. Silakan Mas Arvin dimunculkan bentuk proposal. Saya yakin ya, proposal itu berbeda-beda setiap guru mapel, berbeda-beda setiap sekolah, karena punya gayanya, tapi ada beberapa item yang tidak boleh berubah. Ini saya contohkan proposal Pemilos tahun 2020. Tadi tak kirim di WA. Oh ini boleh, enggak apa-apa. Jangan ngantuk, ini diperhatikan bagi kalian yang kelas 10, ini sangat penting untuk besok ketika kamu menggantikan kakak-kakak yang kelas 11 kalian yang akan membuat item yang kayak gini. Ini model proposal yang Pak Soleh ya, yang kalian menangi Pak Imdad, ya nanti berbeda lagi. Ini yang modelnya Pak Soleh. Yang pertama ada latar belakang, ini gambaran. Kenapa kamu bikin kegiatan itu? Selama ini latar belakang cuma 1 paragraf. Kalian males sekali membuat latar belakang. Elek-eleke 3 paragraf lah Mas Mbak. Ya. Sak paragraf itu aduh parah banget. Nih, jelek-jeleknya 3 paragraf lah. 1 paragraf berapa kalimat Pak? Ya bikin 5 kalimat atau 6 kalimat. Kamu uraikan dulu permasalahan apa, terus kenapa pentingnya kegiatanmu itu apa, dasarnya apa, semacam itu latar belakang ya, dasar sebuah kegiatan. Kamu harus berani bermain bicara di sini. Otak teman-teman kamu dalam rapat itu toh, masukkan di sini di latar belakang ini. Iki penting lho, iki lomba masak men ora tau ning SMA itu. Lebih murah lagi, kita nanti disokong sama Sari Boga, wah misalnya. Nanti kita dapat bantuan dari Rojo Lele, wah. Berasnya nanti langsung dari perusahaan itu. Nah, misalnya bisa. Nah, ini untuk mendidik generasi milenial itu berani membuat nasi kuning. Nanti di GoFood-kan misalnya, bisa. Nah, lanjut. Ya. Terus wis gawe landesan, gawe tujuan. Ini pasti sama. Pasti sama dengan konsep yang lainnya. Dasar kegiatannya apa? Ya. Ini kalau kamu mau keluar, ini kalau di dalam ya. Kalau di dalam sekolah, kalau mau keluar gunakan undang-undang tentang pemuda dan olahraga. Ya, jadi nanti kamu bisa gunakan dasar itu untuk keluar di dinas ya, dinas yang luar itu Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora. Kemudian tujuannya ini pasti nama dan tempat. Oke, lanjut. Nama dan tempat. Terus konsep acara. Nah, ini sering ditinggalkan. Ini avatar ini ya Mas ya. Nah, ini enggak apa-apa. Oke. Ini rencana tahun 2020 tapi kita gagal. Proposalnya udah jadi sebenarnya. Udah jadi,
tinggal gas saja adalah corona. Assalamualaikum gitu kan. Ya, konsep acara. Semua event kamu harus dituliskan di konsep acara mulai besok, ya. Lanjut. Pelaksanaan, sasarannya siapa, ya. Terus kalau bisa, ya mohon kembali ke sini, kembali ke ini pelaksanaan. Ini kalau misalnya 2 hari atau apa, randonnya dibikin, ya. Randonnya dibikin. Oh ini jam ini sampai jam ini kegiatannya apa, jam ini sampai jam ini kegiatannya apa, lebih jelas, ya di sini. Kamu sudah mengkonsep ini harus lebih jelas. Karena untuk apa? Koordinasi PJ-PJ-nya nggak mungkin semua ketua OSIS-nya di sini, ketua avatarnya di sini, ketua pensinya di sini, nggak mungkin. Dia harus mengawal itu. Ada PJ-PJ yang harus kamu terjemahkan dalam tabel rundown. Terus sasaran operasional lanjut susunan panitia. Lah ini versi SMA 7 Mas, Mbak. Ketua panitia bukan kalian. Kalian yang nuwun sewu. Kalau menurut kalian itu kan ketua panitia dari siswa ya? Bukan. Kalau di eranya Pak Soleh, ketua panitia adalah wakakesiswaan. Terus kalian posisinya kalau dianggap ketua panitia diganti menjadi koordinator lapangan. Nanti yang koordinator lapangan di sini berarti mewakili Pak Sis. Yang koordinator lapangan ini sebagai pembinanya siapa? Misalnya pembinanya Pak Rifa di Ambalan, berarti bawahnya adalah ketua panitia dari siswa. Ya, Dimas misalnya, Bintang Dava, ini anggotanya. Dan ini yang menguasai konsep harus selalu dalam koordinasi pembina atau koordinator lapangannya Pak Sis ini. Oke, sekretaris 2, bendahara 2, sesi humas, terus lanjut turun, ini sudah biasa, terus ya lanjut, terus Mas yang MOU Mas, yang MOU. Ya, ini ya kalian harus tentukan juga sponsor utama. Oke, sumber dana ya yang bisa kamu, kan siswa Pak Sis, kalau sumber dana kita dari proposal dari mana saja. Kalau di SMA itu BOP dan BOS. Tapi kamu jangan pernah berharap sekolah uangnya banyak. Ya, walaupun ada BOP dan BOS, sekolah itu plottingnya itu sudah ada. Dana BOS turun ke sekolah itu untuk ini itu sudah muncul SOP-nya dari pemerintah pusat. Jadi tidak bisa dikuasai kesiswaan semua, dikuasai sarpra semua, nggak bisa. Semua sudah terdeteksi, ini untuk buku, ini untuk pembangunan, renov, itu sudah muncul. Semacam itu. Terus harus bagaimana Pak? Ya muter otak kamu. Oh berarti tadi yang Pak Sis bilang, jadilah siswa SMA 7 yang baik, alumni yang baik. Kalian pasti heran ketika bukan pengurus OSIS, bukan pengurus MPK, bukan pengurus avatar atau yang lainnya, tapi berani menyumbang 5 HIS. 5 HIS. Ada siswa yang non pengurus berani nyumbang 5 HIS. Duitnya sekondi, padahal 1 HIS sewanya berapa? Nah, ada juga. Nah, ini saya harapkan dari pengurus juga berani untuk kayak gitu. Untuk apa? Mensukseskan kegiatan kalian. Tidak hanya di avatar saja loh ya, kegiatan yang lain. Pak, saya ingin ada kegiatan di SMA itu juga gini, saya nyumbang kayak gini. Wah, keren kalian. Pak, aku sing capek, aku kok nyumbang? Ya lucu meneh toh Pak. Ya bukan gitu. Kamu kan pingin eksis kan? Nah, munculkan gitu. Ini, kamu harus tahu sponsor utama, sponsor pendamping, pendukung ya toh. Bikin MOU yang baik. MOU-nya bagaimana menguntungkan, harus menguntungkan. Kalau saya bilang 55% itu menguntungkan instansi, 45-nya adalah menguntungkan kita. Ya, itu pesan saya. Kalau 50-50 Pak Sis, jarang perusahaan yang mau 50-50 untuk mendukung program kamu. Aku iki ngundang Slang 200 juta, saya 100 juta saja, kamu yang 100 juta. Tapi 100 jutanya saya SMA 7 harus dihitamkan.
misalnya. Terus produknya ini harus tertulis slang di mana-mana selama 100 titik misalnya, silakan. Terus harus bisa menjualkan air mineral sebanyak 3 truk gandeng. Wah, enggak mungkin kalau kita 50-50 kayak gitu. Harusnya nego yang baik. Terus kalau nego, jangan nego di belakang ya, jangan nego di belakang. Diusahakan sekolah tahu, karena banyak pelanggaran keuntungan siswa diambil dari belakang. Pada saat ada masalah, ketika kita ada masalah dengan avatar tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sing nanggung sapa saiki? Bebane gurumu dewe-dewe. Terutama Bu Mus dan Bu Atun yang pembina OSIS yang kemarin. Sampai detik ini belum selesai. Padahal sudah sewa pengacara, bla 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 semacam itu. Itu ya Vin ya. Perlu penugasan atau pensi ini? Halo. Atau mungkin tanya jawab ya. Oke. Ada waktu 7 menit. Ya, 7 menit di jamnya Pak Sis, ini sesuai HP. Silakan, ada yang ditanyakan. Yang dari rumah mungkin anak-anak baru, anak kelas 10 yang mau bikin pertanyaan. Silakan. Nanti kalau nggak bisa jawab, tak jawab nanti, tak chat gitu kan. Oke, silakan. Atau saya kembalikan ke moderator ya untuk memimpin tanya jawab. Silakan. Yang dari rumah. Atau langsung latihan. Kalau latihan waktunya nggak cukup ini. Nggak cukup. Kita buat pensi seneng-seneng aja nanti. Oke. Silakan. Mungkin Maina mau bertanya atau apa? Silakan Maina yang Pak. di rumah. Silakan. Menunggu teman-teman yang ada di rumah ini mau bertanya, di sini saya ingin bertanya nih Pak. Dan mumpung saya si avatar juga, dan saya menanyakan, kan sudah 2 tahun kita tidak mengadakan avatar, dan diharapkan untuk tahun ini kita bisa mengadakan avatar nih Pak. Nah, apabila pastikan ada 2 pilihan, offline dan online. Nah, kalau online ya berarti secara virtual. Kalau offline berarti kita mendatangkan massa banyak atau kita mengundang audien secara langsung. Nah, menurutnya pendapat Pak Sis itu dari awal ini sekarang kita menyiapkan proposalnya itu berupa offline, secara offline atau online. Pastikan berbeda. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang susah ya dijawab. Tapi akan saya coba jawab. Yang pertama memang kita harus, kalau memang ingin eksis dalam kegiatan atau berorganisasi, yang pertama yang harus disiapkan ya Dok, visi satu tim itu. Ketika satu tim itu bilang, ya besok pensi harus ada di bulan September, maka mulai di bulan Januari ini kamu sudah merintis itu. Dan modelnya gimana? Prediksi Pak Sis ya. Sampai akhir 2021 masih PJJ. Prediksi, boleh salah ya. Tapi berarti konsep yang avatar harus bikin adalah virtual. Nah, ketika virtual, kamu kira-kira dengan modal kecapean yang luar biasa, tentunya harus kerjasama dengan seluruh elemen siswa-siswi SMA Negeri 7 Semarang. Mantapkan dulu konsep kamu, kemudian kamu di sini punya OSIS, diajak bekerja sama. Oh, bagaimana kalau nanti kan OSIS yang punya hajat HUT? Terus nanti avatar yang ngamen di luar, atau yang bagaimana? Nanti avatar eventnya pensinya dari luar aja, biar aman. Gitu kan? Dari luar itu maksudnya di rumahnya masing-masing, tapi di koordinator itu ada 5 atau 10 orang yang ada di satu TKP. Terus di situ yang menjadi kepanitiaan ya, kepanitiaan untuk pengelolaan misalnya manajemen kayak Kak Arvin ini di adminnya ada komputerisasinya, itu disesuaikan. Terus kira-kira menguntungkan enggak buat kalian? Ataukah kalian juga kami itu harus untung uang
atau untung legong menyelenggarakan. Karena ini harus digarisbawahi karena beberapa dari yang Paksis analisis itu beberapa memang ada yang menginginkan kelompok di dalam ada individu di dalam kelompok itu yang menginginkan keuntungan. Nanti kalau kita setelah menyelenggarakan untung kita untuk ini, itu untuk pribadi, bisa jadi untuk pribadi karena beberapa orang yang saya temui beberapa kasus karena Paksis di SCP 2K juga langsung dapat informasi dari itu. Ada yang menggelapkan uang tiket, ada yang main proposal di belakang tidak dilaporkan ke ketua panitia. Itu masalah biasa dalam kegiatan avatar. Ini anak-anak nakal ini kamu harus benar-benar antisipasi. Tetap bisa silahkan berpensi. Kenapa SMA lain bisa kita nggak bisa kan gitu ya. Kalau masalah perizinan selama kalian virtual, saya yakin secara pribadi kalau Pak Sis itu boleh, bagus, silahkan. Tapi ini kita harus melewati ketika membawa nama SMA 7 harus melewati fase bumus, kemudian Pak Soleh mengizinkan. Gitu, ya Nduk ya. Oke baik, terima kasih Pak. Ini pasti PR banget nih buat teman-teman avatar yang sedang sekarang ini tuh lagi mempersiapkan proposal juga. Jadi ini mungkin semua materi-materi ini berguna untuk kita juga. Oke, baik untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman yang ada di sini. Oke, silakan yang di rumah, Resen. Siapa? Dilang. Deus. Iya, Dilang. Oh iya Pak. Habis ini Deus ya, Dilang dulu. Oke. Oh izin bertanya Pak. Biasanya kan proposal itu tidak semuanya diterima sama pimpinan ya Pak. Lah itu kan biasanya juga sering sekali ditolak lah. Itu masalah apa Pak yang sering sekali ditolak oleh pimpinan? Biasanya tuh seperti apa gitu? Oke, terima kasih Dilang. Ini bagus pertanyaannya. Jadi saya kembali ke awal. Proposal itu salah satu tujuannya adalah izin, Dilang. Izin dan yang kedua anggaran. Lah, ketika kamu membuat proposal, ini agenda SMA 7 sedang padat-padatnya kegiatan KBM enggak? Satu itu. Tentang waktu ya. Tentang waktu. Yang kedua, tentang anggaran. Ketika anggarannya, kalau nuwun sewu, kalau kegiatan yang diinisiasi dari organisasi, avatar, ambalan, atau OSIS ya, kalau diinisiasi dari program kalian, mentok itu di angka 6-8 juta. Kalau di angka itu masih bisa di cover SMA. Tapi kalau sudah puluhan juta, itu berarti agenda bukan siswa, tapi agenda sekolah. Jadi ada LDK, ini agenda sekolah ya. LDK hari ini itu agenda sekolah. Terus kemarin ada tracking. Kalian yang kelas 11 atau 12 yang kemarin tracking itu. 12, kelas 12 kemarin ada agenda tracking. Itu agenda sekolah, berarti dia yang membuat kegiatan adalah pengurus kesiswaan. Kemudian penganggarannya gimana? Oh, ketika penganggarannya sekolah mampunya sekian, maka dimintakan ke sekolah ke siswanya untuk membantu sekian untuk biaya makan, semacam itu. Rata-rata memang paling besar anggaran itu di biaya makan. Terus lagi ya Mas Dilang. Jadi kemungkinan ditolak itu kamu benar-benar harus lihat agenda atau KBM. Kemudian musim juga. Pernah karena Pak Sis di tim kesiswaan ada agenda Wasana Warsa kalau tidak salah itu. Yang ditolak karena satu pandemi ya, yang kedua pas delalah ada kasus khusus, ada kasus yang lagi booming populer di siswa yang hanyut di Solo kalau tidak salah itu, pas ada kasus itu lagi rame viral-viralnya itu, makanya kemudian pimpinan kita menolak untuk melaksanakan kegiatan itu dengan alasan macam-macam. Gitu ya. Jadi karena pembina itu tidak bisa mendampingi merangkulmu jalan-jalan melewati susur sungai, naik gunung, itu langsung digandeng sama pembina tidak mungkin kan, 1000 orang sekian mosok digandeng kabeh. Gitu Mas Dilang. Jadi sesuaikan waktunya, atur waktunya sebaik mungkin, anggarannya dirasionalkan. Nek bisa, kalau anggarannya terlalu besar Mas Dilang ya, anggaran terlalu besar,
maka diperkecil atau cari sponsor. Itu yang paling aman. Kalau saya bilang kalian pintar-pintar cari uang untuk merealisasikan kegiatan, karena SMA 7 tidak bisa menganggarkan terlalu lebih gitu ya. Jadi mandiri, cari uang untuk berkegiatan kalian. Kalau saya selalu bilang, kowe golek duit ki yo kanggo melaksanakan kegiatan, bukan untuk keuntungan pribadi. Ya, itu. Ketika OSIS sudah ngawul bla 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 bla, Pak, kami punya 7 juta, kami mau adakan Kopas Semansef. Wah, 7 juta nggih Kopas Semansef lho, piye maksudnya kan ngono to? Kami pasti pun tanya. Oke, semacam itu. Terima kasih Dilang. Oke, terima kasih Gilang. Oke, mungkin teman-teman yang ada di rumah ada yang ingin ditanyakan lagi? Deus jadi Deus? ngantuk Oke. malah. Ya. Berapa menit lagi Mas Arvin? 6 menit. 5 menit. Ya, silakan Deus. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Sis karena sudah memberikan waktu. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak caranya agar kita bisa mengajukan proposal dengan baik kepada atasan? Mungkin pertanyaan saya ini bisa membantu teman-teman yang masih kelas 10 tuh dalam kebingungan cara untuk mengajukan proposal kepada atasan Pak. Oke, Begitu. terima kasih. Mantap. Ya, saya ingin nantang kalian. Tolong yang organisasi OSIS Avatar, ini OSIS Avatar MPK ini pembinaannya masih Pak Sis, belum saya pecah. Terus yang perwakilan ekstrakurikuler yang lain, pernah enggak kalian mengundang pembina untuk berbicara tentang materi proposal? Enggak pernah kan? Enggak mau atau malu atau gimana ya, sibuk dewe-dewe ya. Padahal tugasnya pembina ini toh, tugasnya pembina ki ora kaya ayang-ayang tulisane ning kono jaluki tanda tangan tok. Ya, saya selalu bilang, yen kowe bingung undang Pak Sis dalam rapat OSIS itu kan Selasa. Aku kok ora tau diundang rapat, keren banget. Ya alhamdulillah aku. Amplopku jalan terus tanpa membina. Ya kan? Tapi amplop kosong ya. Kami tidak di pembina OSIS tidak ada, beda dengan pembina ekskul yang ada. Mohon maaf ini terlalu jauh. Oke, Deus, Oke. ajak pembina ya. Terus yang paling baik gimana? Biar langsung diterima. Ini masih 1 menit lagi untuk menjawab Deus. Untuk diterima, 1, kamu memang realisasikan sesuai dengan kesibukan KBM, jangan sampai menyentuh KBM yang sedang sibuk. Isil rame-rame nih pas, isi persiapan. Ya, lagi PAS, lagi ujian mid semester kok mengadakan kegiatan di agenda itu. Kemudian kok dilakukan di tengah-tengah KBM juga, itu beresiko juga. Terus harus jelas anggarannya Deus. Tujuannya apa, anggaran bermanfaat enggak, kira-kira semacam itu ya. Oke. Deus, terima kasih. Mungkin satu lagi, tadi sudah dua orang. Untuk Yang dari teman-teman rumah? yang ada di rumah? Yang dari rumah silakan. Satu lagi. Perempuan mungkin. Ini sudah terwakili Entrika juga tadi, Ica. Yang lain? Dari rumah gak ada Pak Admin? Gak ada. Yang dari sini ada lagi enggak? Yang dari Luring? Gak ada ya, cukup ya. Oke, Ica, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Sis atas materi yang telah diberikan mengenai tentang proposal ini. Jadi, kita nih yang kelas 10, yang kelas 11, yang ataupun yang ingin membuat proposal jadi lebih paham lagi. Baik, terima kasih Pak Sis yang telah memberikan waktunya dan materinya. Dan untuk teman-teman di rumah yang ada di sini tetap semangat karena dengar-dengar setelah ini ada pensi. Jadi persiapkan kelompok-kelompoknya yang sudah dibagi dan Tutup ya. saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif dalam bertanya dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ingin memberikan sebuah semboyan. Bukan semboyan sih, memberikan ya sebuah sedikit lah. Yuk, jadi pemimpin yang cerdas, kreatif, dan inovatif untuk jadikan negara Indonesia semakin maju. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya. Ya, Pak Sis, Oke. ya.
Aziz Ya, tutup terima dulu ya. kasih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Kak Bintang? Oh iya. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara utama. Cek halo. Oke, terima kasih Kak Ica sudah menjadi moderator saat Pak Sis menjadi pembicara. Oke, bisa Kak Ica bisa kembali ke tempat. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi penampilan pensi. Sebelum itu saya mau ngundang lagi nih MC lagi buat pembawaan pensi. Kak Dimas bisa maju ke depan Kak Dimas? Kak Dimas, oke. Bentar. Oke, halo Kak Dimas. Oke, halo Tang. Halo Kak Dimas, gak apa-apain jadi MC di dalam pensi ini, gak apa-apa ya Kak? Iya nggak apa-apa dong. Gak apa-apa ya, nggak apa-apa. temenin saya kalau sendirian ngantuk Kak saya Kak. Oh gitu. Takutnya ketiduran waktu bawain malah tidur. Oke. Nanti kalau ketiduran dibangunin enggak apa-apa. Nah, Sebelum- aku mau nanya nih Gimana? Tang. Ini buat yang pensi ada berapa kelompok? Ada 7 ya teman-teman. 7. 7 benar. Nah, buat yang di rumah mau dari kelompok mana dulu nih yang maju? Coba aku mau. Coba sebentar, aku mau tanya dulu, ada yang pensinya live, maksudnya ngerekam langsung ditampilin di sini? Oh iya. Kelompok Halo? berapa? Yang offline, kelompok berapa? 3, 7. 3. Gak ada yang mau nampilin live ya? Atau yang mungkin mau nyanyi langsung Naila atau gimana? Gak ada nih yang langsung nih. Berarti rekaman semua ya? Berarti kalau ada mau jawab tadi? Kalau rekaman semua berarti diacak Kak Dimas. Apa gimana ya? Mau dipilih siapa Kak Dimas? Kayaknya diacak aja sih. Oh Tang. diacak aja. Iya. Tadi kayak kalau nggak salah aku di awal bilang kelompok 3 maju dulu. Siapa tadi? Aldebaran ya? Kelompoknya Aldebaran ya? Iya tuh. Kelompok Oh 3, Jessica Yodia, maaf. Kelompok 3. Jessica bisa open Jessica dulu, mic. open mic dulu. Halo Jessica. Halo Jess. 19. Oh si Jessica. Halo Jessica. Gimana nih kelompokmu? Kelompokmu udah siap ya? Udah kayaknya. Dengar-dengar Jessica mau beatbox ya? Kalau kamu bisa nggak? Oh iya, senam atau gimana? Oh, Jessica ketua kelompok 3 ya? Nggak ada ketuanya. Oh nggak ada ketuanya. Ya udah kamu yang jadi ketua ya. Kelompok 3 mau nampilin apa nih? Tuh, nanti ada Kak Naila sama Kak April mau nyanyi, sama nanti ada beberapa nampilin TikTok. Oh. Mau nyanyi sama nyanyi sama TikTok kan? Ada nantilah Kak, pokoknya lihat aja nanti. Sudah direkam apa langsung tampil di sini? Sudah direkam. Iya udah ada. Oke, silakan. Sudah dikirimin ke Kak Arvin atau gimana? kok dibocorin. Sudah dikirimin ke Kak Arvin ya? Rekamannya? Aku tanya dulu ya. Oke, disiapin ya. Kelompok 3 maju dulu. Buat kelompok lain juga segera disiapin pensinya. Habis ini siapa yang maju ya Kak Dimas ya? Coba kamu Tang, kamu pilih Tang. Coba aku mau milih ya. Habis Ya. ini setelah kelompok 3 kok OSIS semua ini enggak ada. Itu ada MPK Meina. Halo Meina. Halo Meina. 61 Meina MPK. Ya Kak, Halo, kelompok berapa Meina? kelompok 5. Kelompok 5. Oh, nampilin apa kelompok 5? Nyanyi katanya. Nyanyinya live apa udah direkam? Udah direkam. Udah direkam ya. Nggak tahu juga Din. Ya udah. Iya udah enggak apa-apa. Coba dikoordinasiin ya kelompok 5 habis ini maju kelompok 5. Habis kelompok 3 ya tapi ya. Iya, Kelompok habis 3 kelompok duluan 3. dong. Oke, makasih Meina. Kelompok Operator 3 sudah gimana? Siap? Sudah siap? Kelompok 3. Oke, biar disiapin dulu kelompok 3. Kalau Kak Dimas kelompok berapa Kak Dimas? Oh kelompok 2 bintang. Kelompok 2 nampilin apa? Kelompok 2 nampilin nari. Nari. Iya. Berarti ke sini orangnya atau gimana? Direkam dong. direkam. Masa Kirain kesini? kesini. Kalau kesini kan asik. Asik Siapa? sih Tang sebenarnya. Iya kesini. asik kan? Lah ya, apa kesini aja? Kayak Siapa harus sih yang dulu. nari? Yang nari Dimas. banyak. Oh banyak kelompokku. yang nari.
Cuma Oh. lupa namanya. Aduh, maaf. Berarti habis kelompok 3, kelompok 5, habis itu kelompok 2. Kelompok 2, bener. Kelompok 2 ya, kan Ya nggak udah. dibahas biar fair. Berarti 1 kelompok 3, Yang 2 tanda kedua kelompok 5, yang ketiga kelompok kelompok 2. 2. Oke. Kelompok 2 juga siap-siap ya. Kelompok 2 nih aku mau nyapa kelompok 2, tapi selain aku yang di online. Coba yang tahu kelompok, lah kan kelompokmu siapa? Coba Kamila. Kamila kamu kelompok 2 ya? Iya, kalau Kamila Tahu. kelompok 2. Kamila mana Kamila? Kelompok 2, anti. Iya. Kamila siapa? Kamila ada 2 loh. Kamila Istiqomah Kamila dari Istiqomah. OSIS. Kamu kelompok 2 kan? Halo Kamila, oh tidur. Oh, nggak Apa bisa mic-nya nggak bisa. Oke, nggak Oh, apa-apa, ya nggak udah. apa-apa. Yang penting Oke. pasti Kamila Kita acungin udah jempol siap aja. dong. Oke, acungin jempol ya. Nah gitu aja enggak apa-apa. Enggak usah pakai mic-nya enggak bisa. Kak Arvin sudah siap, Kak? Sudah siap kelompok 3? Videonya dikunci. Kelompok 3 itu mohon dibuka kuncinya. aduh. Drive ya? Dari drive itu masih kekunci. Di onin dulu aja. Di onin. Share linknya. Kalau enggak dikirim WA dokumen enggak bisa. Kalau langsung gambar Tetap pakai kurangin drive. kualitas. Coba dibuka dulu di drive. Itu habis salin link, ada buka link apa ya namanya lupa. Share link dong. Share linknya di onin dulu. Kalau belum. Bener. Dihidupin dulu kelompok 3. Mm-mm. Jessica ya di koordinasi ya Jessica. Semangat. Oh, udah. Sudah bisa ya? Oh belum toh? belum. Belum dibuka juga. Kita nunggu kelompok 3 apa lanjut ke kelompok 5 nih? Oh gimana? Kelompok 5 sudah siap? Videonya sudah ada? Tapi enggak Kak Arvin lagi kelompok siap 5 juga. Kak. Udah enaknya ngapain ya Kak sambil nungguin dibuka kuncinya ya? Kita main Mau tebak-tebakan ya, joget Tang. TikTok tapi enggak bisa. Kok joget TikTok? Kita Apa? tebak-tebakan aja, Tang. Tebak-tebakan apa nih? Game apa nih ya? Apa nih yang seru? Yang dari teman-teman offline ada saran game nggak? Selain PUBG sama Mobile Legend? Kita milih nama aja Kak terus ditanya-tanyain. Oh boleh. Siapa Oh ini Tang, kita Siapa? tanyain kesan pesannya 2 hari LDK Oh ini. kesan-pesan ini terakhir Yoi. juga ya. Yoi. Aduh siapa ini kok OSIS semua ya? Sebentar. Scroll dulu. Nah, kebal lagi. Coba mau siapa? Siapa Kak Dimas? Milih siapa Kak? Aku milih 48 MPK Bernadetta. Titis Heraka. Heralsa. Oh Heralsa. Titis. Teman-teman Titis. Halo. Yes. Halo Titis. Halo. Kak Arvin udah. Nggak masuk. Halo Titis, kelompok berapa Titis? Halo. Halo Titis, kelompok berapa Titis? Kelompok 6. Kelompok 6, berarti langsung aja ditentuin ya. Tadi habis kelompok Oke. 3, kelompok 5, kelompok 2 itu kelompok 6 ya. Oke. Disiapin ya, dikirim ke Kak Arvin, jangan dikunci. Udah. Oke. Siap ya berarti ya. Udah, kita langsung tonton dulu ya pensi dari kelompok 3. Silakan Kak Arvin bisa dimulai. Nih kita saksikan Oke, nih. kita tonton. Got my ticket for the long run. Too bad I wish you for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What you say? When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're
You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. You're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me everywhere. You're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round, the one with the prettiest of view. It got mountains, it got rivers, if it's shy to give you shiver. Pretty sure it'll be prettier with you. When I'm gone, when I'm gone, you gotta miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you gotta miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you gotta miss me when I'm gone. You gotta miss me by my walk, you gotta miss me everywhere. You gotta miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you gotta miss me when I'm gone. You gotta miss me by my walk, you gotta miss me by my talk. You gotta miss me when I'm gone. Please don't wake me now. 2020 rewind. Corvette. Hop in a motherfucking jet like that. And then dead in the jet like that. They were like, Pop, why you all like that? Why you talk like that? Why you all like that? I pull up in my whip, see this little shawty, roll down my window, just so I can talk to that girl. That girl. That girl. That girl. Her body was a broken, it's that college drop music, pretend like that shit. My friends are all annoying, but we go down there, we go through. Living lovely. Slowly. I wanna be with you. I wanna be with you. Take out that thong. It's singing my song. But I'm always right. And I know I should. And I know I'm fine. I'm gonna be her man. My pops used to ride in it. Гуччи, Прада, Луи, на мне только Фенти ходит. И мне звонят из улиц. Y mucho gusto, sweeter than a churro. Papi chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero. But I'm always right. I know I should. And I know I'm fine. I tell you once, I'll tell you twice. I'm real. What you know about us? I got what you need. Pull up in the store and get what you want. Oke, waduh. Gimana Oke. Tang? Gimana Tang? Pendapat Bagus, tentang pensinya kelompok 3 nih? Gimana? Bagus sih yang nyanyi tadi, bagus diduetin. Kok bisa ya penyanyi Smansef kok malah satu kelompok gitu ya? Cuma Aduh. itu kayaknya settingan ya. Waduh, enggak dong. Harusnya pasti kan udah dibagi. Ada Aca Naila sama ada Aca. Tapi Udah. pas banget penyanyi ada di situ. Yoi. Cek. Terus tadi kok yang TikTok kok kayak kenal ya? Siapa Tadi aja gitu aja ya? ya TikTok ya? Apa kita panggil yang di TikTok tadi, Bu? Kayaknya ada di sini deh satu Ada siapa kelompok ya? lain yang ikut kelompok situ malah. Waduh. Pantes kok kayak kenal, ini siapa gitu. Oke. Setelah ini berarti kelompok 5. Kak Arvin sudah siap kelompok 5? Kelompok 5. Oke. Udah siap, ready Sudah ya? siap. Langsung saja kita tonton pensi dari kelompok 5. Yuk. Oke.
Dia kini telah mati, sampai kini tak bahagia. Lupakan semuanya, namun selebar dunia ini rasakan banyak orang yang peduli. Jangan lagi, jangan kau sesali ada. Menjadi sesuatu yang untuk tapi tidak bisa kau jangan sampai kau lemah. Ku yakin kau pasti bisa berdiri. Jangan anggap kau sendiri, hadapi ada di sini. Dia kini telah mati, sampai kini tak bahagia. Semuanya kan saja namun selebar dunia rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali ada di sini. Dia kini telah mati hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja percuma. Namun selebar dunia dan rasakan banyak orang yang peduli. Ingat lagi, jangan kau sesali ada. Ingat lagi, jangan kau sesali ada di sini. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Keren, Ini- keren, keren. Setelah ini berarti yang tampil kelompok 2, kelompoknya Kak Dimas ya Kak? Yoi. Oke. Mau Kelompok nari pertama. juga? Oh ini udah siap nih langsung nih. Kelompok 2 udah siap ya? Kelompok 2 udah siap, sudah disiapin Kak Arvin itu. Kak Arvin siap Kak? Kelompok 2? Belum ya? Kelompok 2 Kak Arvin. Kelompok 2 yang nari-nari itu loh. Kelompok 2. Gimana Kak Arvin? Kelompok 2 siapa Kak yang ngirim Kak?